Halo Bolo, kita bertemu lagi. Ya, ini hari Minggu Bolo. Hari Minggu tanggal 27 April 2025 ya. Bagaimana kabarnya? On beat apa enggak hari ini? Kemudian juga bagaimana kalau on beat orderan hari ini bagaimana Bolo? Apakah di daerahmu, di areamu itu mengalami trouble juga? Kalau berdasarkan informasi dari eh, viewer 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 di YouTubeku ini ya. Aduh, aku itu kok selalu gagal untuk menghafalkan nama Bolo. Tadi yang dari Samarinda, terima kasih informasinya yang sudah mau komen bahwasanya kejadian bahwa auto susah nyantol itu ternyata bukan hanya di Salatiga dan Semarang Bolo, ternyata di Samarinda pun sama gitu. Nah sementara kemarin aku juga sempat lihat di ini di kabar apa aku lupa Bolo, itu bahwa di daerah Jakarta juga trouble juga. Jadi kemungkinannya ini trouble-nya malah untuk aplikasi taksi driver itu seluruh Indonesia Bolo. Dan bukan tidak mungkin eh, trouble itu malah terjadi di seluruh dunia. Maksudnya kalau Bolo tahu di apa informasi dari Mari Berbisnis Bersama Maxim, itu kan pertama Maxim itu dari Rusia, terus kemudian dia membuka franchise-nya itu bisnisnya Maxim ini tidak hanya di Indonesia Bolo. Jadi selain di Rusia sana, juga di beberapa negara lain Bolo. Jadi aplikasi taksi driver itu ada di mana-mana di dunia ini gitu kan. Mungkin kecuali di Antartika. Karena kan di sana di kutub Bolo ya. Jadi ada kemungkinan bahwasanya trouble ini bukan hanya di Indonesia malahan, bukan hanya di Salatiga, Semarang, Samarinda dan kota-kota lain di Indonesia, tapi bisa jadi trouble ini di seluruh dunia Bolo. Jadi yang ada aplikasi taksi drivernya ya Bolo ya, yang berafiliasi dengan Maxim. Ini cuma perkiraan saja karena aku juga belum dapat informasi dari mungkin viewer YouTubeku yang dari luar negeri Bolo. Dan aku nggak yakin juga, maksudnya eh, viewer YouTubeku yang dari luar tapi dia memainkan taksi driver gitu loh Bolo ya. Kalau yang aku inget itu beberapa waktu yang lalu ada viewerku dari Vietnam juga yang berkomentar. Terus satu lagi dari China ya, dari Cina Bolo. Itu ada dia menggunakan bahasa aduh, Cina apa Mandarin ya, aku kurang paham juga, cuman setauku kalau nggak Cina ya Hong Kong gitu kan, seperti itu. Dan itu sudah komen dan sudah aku jawab juga dan komentarnya sangat bagus. Jadi aku tidak menafikan bahwa meskipun channelku ini masih kecil, subscriberku juga baru sekarang alhamdulillah sudah menjadi 130. Tapi faktanya dari beberapa komen yang meskipun tidak di semua videoku itu di komen dan aku tidak terlalu masalah gitu kan. Itu seingatku yang dari luar itu dari Vietnam dan dari Cina gitu kan. Tapi aku juga kurang tahu juga apakah sekarang masih memantau konten YouTubeku karena sudah beberapa waktu tidak ada komentar juga. Dan salah satu ini ya Bolo ya, aku kasih tahu bahwasanya belum tentu misalnya aku punya punya ini apa namanya punya akun YouTube seperti ini, aku pasti tahu bahwa subscriberku itu siapa saja, itu belum tentu Bolo. Serius. Nah, aku kasih tunjuk dulu bahwasanya, nah contohnya seperti ini. Nah ini di akun YouTubeku ini total subscriber 130 Bolo. Total subscriber 130 dan aku tidak tahu ini siapa saja gitu loh. Jadi
ya maaf gitu kan, kalau kalau misalnya bukannya kita ini nggak mau nyapa, maksudnya subscriber kita yang mana itu nggak tahu, memang nggak tahu bolo gitu loh. Dan jujur saja aku karena masih baru ya, aku tidak tahu apakah aku belum tahu caranya untuk mengetahui subscriberku ini siapa saja gitu kan. Cuman yang ada di sini yang bisa aku akses cuma seperti ini bolo, bahwasanya eh, total subscriber 130, hanya seperti itu sementara ini bolo ya. Tapi untuk tahu subscriberku itu siapa saja, nama akunnya siapa saja itu aku nggak tahu bolo, gitu kan. Mungkin Bolo yang sudah lama mainan YouTube juga, yang sudah jadi content creator juga tahu caranya, silakan untuk komentar ngasih tahu gitu kan. Aku malah terima kasih banget gitu kan. Tapi jujur sampai dengan hari ini aku belum tahu subscriberku ini siapa saja, itu aku belum tahu. Then kita kembali ke soal tadi Bolo, soal trouble ya. Trouble susahnya nyantol orderan auto Bolo. Kemudian di beberapa di beberapa daftar orderan itu kadang-kadang muncul orderan gitu kan di daftar wilangan. Padahal jaraknya itu adalah jarak auto dari akun kita. Kalau yang selama ini sebelumnya itu kan jarak auto itu di 1,5 kilometer maksimal bolo ya. Itu dengan catatan pada saat itu di area 1,5 kilometer keberadaan si customer itu ada beberapa driver yang on gitu loh Bolo. Tapi kalau di area tersebut 1,5 kilometer itu benar-benar tidak ada tukang ojek yang on dalam lingkaran 1,5 kilometer orderan tersebut, selalunya ya, seringkali yang aku lihat itu Maxim pihak taksi driver itu memaksakan orderan itu diambil oleh yang paling dekat. Misalnya jarak autoku itu sebenarnya 1,5, tapi titik itu ternyata 1,8, 1,9 atau bahkan 2 kilometer sekalipun. Kadang-kadang taksi driver memaksakan untuk eh, mencantolkan orderan itu masuk otomatis bola. Dan eh, ini berdasarkan pengalamanku bola, berdasarkan fakta di lapangan seperti itu, dan semakin teryakinkan waktu kemarin aku mendapat jawaban feedback itu Bolo. Jadi ada jawaban feedback itu dari siapa ya? Admin Runi atau Rumi aku lupa Bolo. Nah, itu dia membalas dengan seperti ini, bahwa manajer profesional kami memantau setiap orderan eh, di kota Anda gitu kan. Dan mengapa kok intinya kenapa kok orderan itu bisa masuk ke tempatku, ke akunku, itu karena demi keseimbangan. Alasannya seperti itu Bolo. Demi keseimbangan antara yaitu terutama keseimbangannya Maxim, kalau menurutku ya, keseimbangannya Maxim biar biar orderannya itu ada yang ambil gitu loh. Makanya dipaksakan auto masuk ke akunku Bolo. Itu seperti itu satu ya, terkait dengan trouble. Dan pengamatanku, berdasarkan pengamatanku, saat ini yang terjadi itu sebenarnya menurutku, sekali lagi aku garis bawahi bahwa ini menurutku, saat ini Maxim taksi driver sedang mengalami overload driver bolo. Jadi terlalu banyak tukang ojek gitu loh. Ini menurutku. Alasannya kenapa? Buktinya sampai dengan malam ini jam 19.30-an tadi, itu aku coba cek di aplikasi customer bola, itu di sekitarku jumlah kang ojek yang on itu segini banyaknya bola. Nah ini kita lihat bola ya. Nah kita biar lebih jelas kita ke sini. Ini jam 19.33 bola. Ini di radius autoku ada kang ojek segini banyaknya bola. 1, 2,
3, 4, 5, 10. Ini belum dia yang di sebelah kiri sini bolo. Yang di sebelah sini ini. Ini nah otomatis kan ya wajar banget kalau misalnya yang terjadi perebutan orderan bolo. Jadi saat ini yang terjadi sebenarnya orderan yang muncul di daftar lelangan itu sudah masuk auto ke salah satu akun bolo. Itu loh. Tetapi oleh pihak taksi driver entah kenapa itu belum di cover, belum ditutup gitu loh bolo. Jadi ibaratnya tirainya itu belum ditutup. Jadi sebenarnya orderan itu sudah misalnya contoh kasus begini bolo. Contoh kasusnya seperti ini. Ini orderan dari titik yang pin merah ini bolo ya. Nah ini orderan ini masuk di titik jemput sini. Sebenarnya itu sudah didapat oleh autonya sudah masuk ke driver yang ini bolo, Kang ojek yang ini yang aku lingkari ini ya. Nah, aku lingkari ini. Nah sementara kalau kita lihat itu jarak terdekat dengan si customer ini yang dengan tanda pin ini adalah ini bolo, yang di sini ini kan, gitu kan. Yang terdekat sebenarnya kan di sini. Nah, ini meskipun terdekat gitu kan, dia taunya orderan dari daftar lelangan bolo. Dari daftar orderan gitu loh. Jadi meskipun dia memaksakan diri untuk memencet minta orderan, kalau ini menerima orderannya, otomatis yang dapat tetap ini bolo, karena autonya sudah masuk ke sini gitu loh. Ini yang aku perhatikan beberapa hari ini dan terutama fokusku di 2 hari ini ya bolo ya. Karena jujur saja tadi pagi itu aku on dari jam berapa ya? Jam 5 lebih, mungkin jam 5 seperempat ya bolo ya. Dan boleh percaya boleh tidak, dapatnya orderan itu jam 7 lebih bolo. Nanti aku tunjukkan di order diselesaikan bolo ya. Jam 7 lebih dan itu pun seingatku. Orderan itu dengan jarak penjemputan 1,3 km. Itu aku cocol dulu bolo. Aku cocol minta orderan dulu. Dan dan apa ya? Yang terjadi itu setelah orderan diselesaikan bolo. Itu anehnya itu masuknya penugasan otomatis itu loh bolo. Padahal aku ingat bener, ini tak cocol itu orderan ini muncul di karena aku dari pagi itu nggak dapat orderan auto. Jadi orderan itu tak cocol bolo, biar aku dapat orderan gitu loh. Dan akhirnya dapat gitu kan. Dapat, tapi ya itu di setelah order diselesaikan di statistiknya itu masuknya di penugasan otomatis bolo. Lagi piye logikane gitu loh. Nah, jadi berdasarkan gambar ini ya, berdasarkan tangkapan layar ini adalah dan beberapa keluhan dari Kang Ojek di Salatiga tadi, itu jarak 400 meter dicocol ditekan minta orderan itu nggak kena bolo, gitu kan. Nah kalau menurut pendapatku ya penyebabnya itu orderan ini sebenarnya sudah masuk auto ke sini, gitu kan. Tetapi tetap muncul di daftar orderan bolo, gitu kan. Nah, apabila si ini menolak penugasan otomatis, itu ada kemungkinan akan masuk otomatis ke sini bolo. Akan ada kemungkinan masuk otomatis ke sini bolo. Tapi tetap muncul di daftar orderan gitu loh. Jadi penyebabnya kalau menurut analisaku di lapangan, penyebabnya auto susah masuk itu bukan karena apa-apa. Tetapi lebih pada karena semakin banyaknya jumlah Kang Ojeknya Mak Encim ini yang ngeblok ya boleh ya. Maksudnya ngeblok itu ngumpul di titik-titik seperti ini, titik dalam radius 1 kilometer, 1,5 kilometer. Jadi di radius auto gitu loh boleh. Nah, seandainya mungkin ya ini, mungkin beberapa ini geser ke tempat yang lebih lebar lagi gitu, mungkin ke sini atau ke sini gitu, mungkin akan beda ceritanya boleh ya. Jadi kalau yang aku lihat terlalu sering ini, kebanyakan Kang Ojek yang ngeblok di dalam satu jarak auto boleh. Ini cuma pendapatku ya boleh ya, bisa saja salah lo ya, gitu. Jadi nek kalau pendapatku bahwasanya saat ini yang terjadi Mak Encim lagi overload Kang Ojek bola. Nah, kelemahannya yang terjadi adalah
itu tidak di cover gitu loh, tidak ditutup oleh pihak taksi driver sehingga orderan itu muncul di daftar orderan, di daftar lelangan. Padahal aslinya sudah masuk auto ke salah satu akun driver. Kesimpulanku seperti itu Bolo ya. Nah, selanjutnya jadi kesimpulannya sudah jelas ya terkait dengan trouble ini, dan yang pasti sampai dengan hari ini trouble ini belum normal Bolo ya. Sampai hari kelima ini belum normal. Nggak tahu ini normalnya kapan itu kan. Nah, berikutnya adalah aku mau apa ya, update rating dulu. Kemudian setelah itu aku nanti akan sampaikan. Nah, ini sudah ya, hari kelima semenjak aplikasi taksi driver trouble, analisa berdasarkan fakta di lapangan. Nah, kemudian orderan auto yang belum aku sampaikan adalah orderan auto dengan titik pengantaran histori baru. Nah, ini nanti aku bahas di order diselesaikan Bolo ya. Nah, sekarang kita buka dulu aplikasi taksi drivernya Bolo. Nah, ini tadi sudah aku matikan autonya sekitar 8:30 Bolo, karena aku ya seperti aku bilang tadi, orderan pertama itu dapatnya jam 7. Jam 7 lebih Bolo, itu pun aku ingat bener, aku nyocol itu. Aku minta orderan Bolo ya. Oke, kita lanjutkan di taksi driver. Filter tarif masih normal Bolo ya. 4 delivery, bike, food shop, dan food and goods. Kemudian layanan ini alhamdulillah masih di prioritas ditingkatkan. Kemudian kita ke rating Bolo ya. Rating di angka 0,99/98 dengan parameter positif selesai menurut tugas otomatis 96, tanpa komunikasi dengan operator 98. Kemudian jam sibuknya naik menjadi 50 lagi Bolo. RRO ku belum turun Bolo. Kemarin 7 ya, sekarang masih 7. Padahal seingatku kemarin aku cuma dapat 5 Bolo. Iya, kalau nggak salah 5 Bolo ya. Dan itu pun argonya kecil-kecil Bolo. Nah, kemudian order prioritas yang diselesaikan menjadi 43, seingatku kemarin 40 ya. Berikutnya komentar positif turun dari 24, kalau nggak salah kemarin 24 menjadi 23 Bolo. Dan ini tidak terlalu masalah karena parameter negatifku tidak ada ulasan negatif Bolo ya. Hanya satu penolakan tugas otomatis Bolo. Nah, kemudian yang akan aku bahas adalah tentang orderan diselesaikan Bolo. Nah, ini orderan diselesaikan ini yang pertama kali, jadi aku on jam sekitar 5:15 itu Bolo. Jam 5 pagi 15 menit ya, seingatku ya. Itu enggak, aku ingat jam 5 pagi lebih 18 gitu aku on itu Bolo. Sampai dengan ini orderan aku dapatkan ini pada jam, kita lihat statistiknya Bolo ya. Nah, ini order dari pada pukul 6.57 Bolo. 6.57. Dan di sini keterangannya penugasan otomatis Bolo. Padahal aku ingat bener, ini orderan ini dengan titik penyebutan 1,3 km ini yang menjadikan aku kepo gitu loh Bolo. Kepo loh, 1,3 km kenapa nggak masuk auto ke akunku gitu loh Bolo. Gitu kan? Karena sebelumnya kan jarak auto itu ya seperti aku bilang di awal tadi, maksimal 1,5 km. Apabila ada kejadian dalam tanda kutip urgent ya Bolo ya, di sekitar di radius itu nggak ada driver kang ojek yang on di radius 1,5 km melingkar dari titik orderan, titik si yang akan dijemput itu Bolo, biasanya sistem memaksakan kepada yang terdekat, meskipun itu jaraknya 1,9 atau 2 km sekalipun. Dengan catatan seperti itu ya, tidak ada kang ojek yang on gitu Bolo. Nah, ini jam 6.57 tadi ya, jadi sudah hampir 2 jam itu. Ya 1,5 jam lah, taruhlah seperti itu. 1,5 jaman itu aku ngoboh Bolo dari
jam 5.18 sampai dengan jam 6.57. Terus akhirnya aku kepo bolo, ini kenapa gitu. Akhirnya aku pantengin aplikasi gitu kan. Aku pantengin aplikasi dan yang muncul ini bolo. Ini muncul di daftar lelangan dulu. Setelah itu aku cocol minta orderan dan tidak berapa lama itu auto masuk bolo. Gitu. Maksudnya orderan itu diberikan itu loh. Nah, yang aku heran cuma di sininya ini. Padahal aku jelas-jelas orderan ini muncul di ini dulu, di aplikasi di daftar orderan dulu, baru aku cocol baru dapat gitu kan. Tapi kenapa keterangannya di sini penugasan otomatis gitu loh, bolo. Ini kan bikin kepo juga. Nah, kemudian ini order diselesaikan pada jam 7.10 bolo. Jam 7.10 kemudian orderan kedua. Bayangkan bolo. Orderan pertama tadi diselesaikan pada jam 7:10. Orderan kedua baru aku dapatkan, maksudnya aku selesaikannya jam 10.27. Orderannya ini juga penugasan otomatis bolo. Kalau ini aku nggak nyocol, serius. Meskipun jarak penjemputannya sama 1,3 km. Dan ini titiknya beda dengan yang tadi karena ini jalan Nenggala bolo. Yang tadi jalan Irawan kan. Nah, ini yang kalau ini asli, aku nggak nyocol bolo. Jadi asli penugasan otomatis gitu kan. Nah, kemudian jarak pengantar cuma 2,51. Bayangkan ini jamnya tadi loh bolo. Nah, tadi jam 9.57 orderan masuk, yang ini masuk lagi itu jam 10.17 bolo. Jadi yo jam 7, 8, 9, 10. Ya 3 jam ngowoh bolo. 3 jam ngowoh. Kemudian ya itu tadi Jalan Nenggala ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang ini jedanya nggak banyak bolo. Jadi setelah aku mengantarkan customer yang tadi auto, ini aku perjalanan pulang, ada orderan auto ini bolo. Ini sudah ya agak dekat dari rumahku, mungkin aku sekitar tadi posisinya ya 600-an meter mungkin bolo ya. Dari aku ketika aku mendapatkan orderan ini, dan kita lihat ini adalah penugasan otomatis bolo. Orderan masuk pada jam 10.38 dan diselesaikan jam 10.51. Nah, kemudian setelah itu muncul ini bolo, orderan otomatis juga diselesaikan jam 12.27, orderan masuk auto pada jam 11.50 bolo, dan ini penugasan otomatis. Nah, ini yang aku ceritakan tentang orderan auto dengan titik pengantaran histori baru ya. Jadi selama aku kurang lebih 4 bulanan main aplikasi taksi driver ini, untuk ke arah yang ke timur yang lurus ya, dari Salatiga itu cenderung lurus lah tariannya itu ini yang terjauh bolo. Kalau ke Gembolong itu kan arahnya ke selatan dulu baru ke timur bolo. Nah, kalau yang ini dari Salatiga itu bisa lurus ke timur karena ini sebelah timurnya Dadapayam bolo. Tetapi masuknya sudah Kecamatan Banca itu loh, Kecamatan Banca Kabupaten Semarang ya bolo ya. Kemudian apa ya? Di sini ini ternyata rame sebenarnya bolo ya. Rame, dan ini termasuk area mati suri. Mati surinya Mak Encim karena aku kurang tahu penyebabnya apa. Tapi tadi dalam perjalanan ini si masnya ini argo awalnya 48 bolo. 48 berapa tadi ya? Pokoknya 48.000 lebih sedikit. Nah, kemudian si customer memberikan, setelah sampai di tujuan itu, memberikan uang 50.000. Terus kemudian aku bilang sama masnya itu, Mas, ini kalau saya tak panggil dulu orangnya, jadi kan kebetulan itu tempat tujuannya itu memang di warung ibunya, warung ibu dan bapaknya, itu warung makan bolo. Tapi faktanya tadi aku berhenti di situ, beberapa kali orang beli gitu loh. Jadi kan lumayan laris gitu loh bolo. Nah, itu posisinya
seperti ini Bolo. Ketika orderan ini aku selesaikan, ada notif seperti ini. Perhatian terlalu jauh dari akhir rute. Anda tetap ingin menyelesaikan sekarang, ini akan mempengaruhi peringkat dan dapat dianggap sebagai pelanggaran, gitu kan. Karena titiknya beda, Bolo. Ya kan? Nah, titiknya itu di sini, di yang gambar ini, masnya itu ordernya di sini, tapi titik aslinya setelah sampai itu nggak sampai situ. Makanya argonya berubah banyak, Bolo ya. Dari 48.000 berapa menjadi 40.100. Nah, ini kalau misalnya aku paksa seperti ini, aku kena PBO Bolo. Nah, akhirnya aku ubah rute dengan rute yang terbaru itu, dan alhamdulillah berhasil terselesaikan dengan baik. Dan aku juga bilang, Mas, ini uangnya sisa, mau dikembaliin apa enggak? Enggak usah gitu kan. Seperti itu. Jadi, nah, kebetulan juga beberapa saat kemudian aku kan masih di situ sama ibunya itu dibikinin, ditanya mau minum apa Mas gitu. Terus akhirnya sama masnya tadi dibikinin teh. Maksudnya aku requestnya teh gitu kan. Minum teh dulu di situ sambil ngobrol-ngobrol gitu. Nah, pas ngobrol-ngobrol di luar itu di halamannya, di halaman warungnya itu aku melihat ada penumpang Bolo. Penumpang itu naik ojek Grab Bolo. Naik ojek Grab dan menurut informasi bapaknya si Mas tadi itu dari Salatiga gitu loh. Nah, kan jauh loh. Naik Grab dari Salatiga ke Dadapayam itu. Aku berpikir begini, kenapa tidak di sini ini kalau misalnya Masnya tadi mau gitu ya, mau untuk daftar jadi Kang Ojeknya Maxim dan cukup standby di situ aja gitu. Standby di situ aja nggak usah ke Salatiga. Siapa tahu malah jadi jalan rezeki tau loh gitu. Karena peluang adanya customer di situ ada. Di situ ada customer. Buktinya Masnya sendiri itu apa namanya? Tadi menggunakan Maxim juga gitu loh. Nah, apabila di depan warung itu nanti dikasih bannernya Maxim gitu kan, itu aku punya keyakinan bahwa di situ nanti lama-lama Maxim akan banyak, maksudnya customernya akan tumbuh gitu loh Bang, gitu loh Bolo. Jadi di situ akan tumbuh customer Maxim karena faktanya yang aku lihat itu tadi ada setelah aku menyelesaikan orderan dengan masnya itu dan baru ngobrol-ngobrol sambil minum teh sambil ngerokok gitu, itu ada penumpang yang dari arah Salatiga itu ke kampung itu juga itu naik Grab itu motor Bolo ya. Nah, itu sebabnya aku menyarankan pada masnya, Mas daftar aja jadi ini Kang Ojeknya Maxim. Terus siapa tahu gitu kan. Masnya nggak usah kemana-mana, di rumah sini saja dulu gitu kan. Nanti depan sini kasih bannernya Maxim gitu kan. Nanti minta ke kantor Salatiga gitu kan. Nah, kebetulan tadi aku juga sempat tanya ke adminnya Salatiga, cuman karena hari Minggu Bolo, hari Minggu jadi nggak bisa fast respon ya. Jadi saat tadi nggak langsung bisa kejawab itu karena cuman centang satu Bolo. Cuman aku sampaikan bahwasanya Mas di sini kalau dipasang bannernya Maxim bagus gitu kan. Nah, kemudian hmm, ini tadi masnya itu setelah di lokasi itu cerita bahwasanya di sini kalau misalnya order dari sini susah dapat tukang ojeknya gitu kan. Aku bilang iya wajar gitu kan karena yang rame kan Salatiga. Nah, otomatis kalau misalnya masnya itu nanti di sini jadi Kang Ojeknya Maxim, itu menurut pendapatku sih orderan nanti kalau orang sini sudah pada paham, nanti orderan itu nyantolnya ke akunmu Mas gitu kan. Nyantolnya ke akunnya Masnya tadi. Dan sempet aku buktikan belum. Aku buktikan sekarang dicoba aja Mas. Posisiku di sini aplikasiku on, Masnya coba ini apa namanya order gitu kan. Kemana saja misalnya yang dekat misalnya yang paling dekat sini dari titik ini ke timur 500 meter misalnya gitu kan. Ke timur 500 meter atau mau ke Salatiga juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, terus akhirnya tadi dites beneran Bolo. Maksudnya dites beneran bisa apa enggak. Dan ini videonya Bolo ya. Jajal dong. Nek aturan sih bener nyantol kan. Ya kan fakta tuh.
Nah ini bolo, ini adalah bukti bahwasanya bila meskipun itu wilayah mati suri ya bolo ya, dan ini kalau aku lihat filter tarifnya tadi ikut ke Salatiga bolo, jadi cuma 4 delivery, bike, food and good dan food and shop. Otomatis hal ini kan tidak ikut ke apa ya, ke yang Semarang gitu loh bolo, ikutnya ternyata masih ke Salatiga gitu loh. Buktinya bisa bisa nyantol ke akunku gitu kan. Jadi kalau misalnya tadi Masnya mau, Masnya jadi Kang ojeknya Maxim di situ, entah kenapa feelingku mengatakan bahwa di situ nanti akan rame. Feelingku ya. Jadi nanti akan banyak yang order pakai Maxim dari titik situ gitu loh, Bolo. Nah, kenapa aku lebih menyarankan hal seperti itu? Karena tadi selain satu melihat ada penumpang naik Grab gitu kan, Grab motor itu ya karena aku melihat Masnya pakai Maxim juga gitu kan. Nah, jadi aku berpikir wah ini peluangnya bagus gitu loh. Nah, tadi di perjalanan Masnya juga cerita bahwasanya dia tadi itu baru mau ngurus masalah pekerjaan gitu kan. Pekerjaan ditawari kerja di Semarang di apa ya? Rumah makan atau apa gitu dengan gaji meskipun sudah ditanggung makannya dan ditanggung mesnya itu dengan gaji cuma 1.200.000 bolo satu bulannya gitu kan. Nah aku mendengar gitu juga wah nggak masuk itu mas. Kalau angka segitu di Semarang terus buat apa? Maksudnya nggak cukup lah untuk biaya nganu ya biaya gitu. Nah aku cuman malah malah itu akhirnya aku kasih input aja gitu loh. Ya cuman berdasarkan data-data seperti itu kalau aku cenderung mending di rumah saja gitu kan dekat sama orang tua sama ayah ibunya. Siapa tahu jadi jalan rezeki lewat Maxim di situ. Kalau pendapatku seperti itu, Bang. Jadi entah kenapa aku tuh kadang-kadang suka kadang-kadang ya pikirannya seperti itulah begitu melihat wah ini peluang bagus gitu loh. Itu aku malah nggak segen ngomong sama orang gitu loh. Nah nggak tahu deh, mudah-mudahan diterima baik juga gitu kan. Mudah-mudahan nanti akhirnya mau daftar gitu kan, mau daftar dan ya itu jadi salah satu kang ojeknya Maxim di situ gitu kan. Harapanku begini, semakin semakin banyaknya kang ojek tapi yang nggak ngeblok di satu tempat ya Balo ya, nggak ngumpul di satu tempat itu akan bagus karena akan menyebar gitu loh Balo, akan nyebar semakin luas jadi nanti orderan itu harapannya semakin banyak gitu kan. Tapi kalau ngeblok di satu tempat kayak yang tangkapan layarku tadi, ya rekoso Balo. Ya rekoso banget itu dalam arti ya seperti itulah. Orderan itu dibagi-bagi apalagi dengan posisi lagi trouble begini kan orderan itu nampak di daftar orderan Bolo itu kan juga kasihan yang ini nggak dapat auto gitu kan kadung nyocol ternyata nggak dapat gitu loh Bolo. Kemudian yang selanjutnya Bolo aku mau bahas apa ya. Jadi ini histori baru, tadi ikutnya Bancak Bolo ya. Bancak Beringin. Itu Bancak itu kalau nggak salah sudah kecamatan sendiri Bolo. Itu sudah luas banget itu. Nah, seperti itu lalu apa lagi? Oke, kembali ke orderan diselesaikan Bolo ya. Jadi nah ini tadi ini awalnya Argo 48 lebih sedikit. Apabila aku paksakan selesaikan di situ, aku kenanya PBO Bolo. Akhirnya aku ubah rute menjadi lebih dekat seperti ini Bolo. Dengan argo cuman 40.100 Bolo. Nah, seperti itu. Ini jaraknya 16,87. Kalau yang di orderan awal tadi seingatku karena nggak aku screenshot dan nggak aku video tangkapan layar, seingatku jaraknya sekitar 20 km. Jadi selisih 4 kilo Bolo. Nah, makanya kalau misalnya aku selesaikan di situ kan hanya PBO Bolo. Oke, nah kemudian
Nah, ini yang tadi percobaan dari masnya tadi, ngecek apa bener dari situ kalau misalnya ada driver itu memang bisa langsung nyantol gitu kan. Dan faktanya terbukti bolo ya. Nah, berarti aku dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 orderan bolo. Nah, kemudian orderan yang selanjutnya ini tadi dibatalkan pada jam 12.44 bolo. Dan aku pulang ke Salatiga, orderan baru masuk lagi itu sore bolo. Nah, ini bayangkan ini. Dari jam 12.44 sampai dengan jam 17.37 diselesaikan, order masuk pada jam 17.24 bolo. Ini berapa jam sendiri jedanya bolo. Dan menurutku ya nggak masalah karena apa? Ya Kang ojeknya banyak banget gitu kan. Bahkan sampai malam setengah 8 malam pun masih sebanyak itu bolo. 10 di area autoku bolo ya. Di jarak 1,5 kilometer. Dan orderan terakhir ini bolo diselesaikan pada jam 19.08 bolo. Dan ini sampai dengan jam setengah 9 tadi nggak ada orderan lagi yang masuk bolo. Nggak ada orderan auto yang masuk. Oke, order diselesaikan seperti itu. Kemudian kita cek di sini tentang statistik orderan ya bolo ya. Jadi hari ini akunku mendapatkan penghasilan ini bolo. Penghasilan di biaya order totalnya itu 84.800. Kemudian penghasilanku hanya 74.133 karena komisinya 10.667 bolo. Jumlah orderan 6, dibatalkan 1. Ini yang tadi mencoba gitu loh. Cuma nyoba kira-kira bisa enggak gitu kan. Bisa nyantol apa enggak gitu. Nah, kemudian yang kemarin bolo, kemarin aku orderannya cuma dapat berapa? Nah, kita lihat di orderan. Kemarin dapat 5 kan? Dapat 5, kemudian total uangnya bersihnya setelah dipotong komisi itu cuma 47 bolo. Tapi ya nggak apa-apa karena ya itu dampak trouble juga bolo. Tapi yang satu yang pasti bukan semata trouble bolo karena memang jumlah Kang ojeknya meningkat seperti yang aku bilang naik 10 juta itu bolo. Nah, sementara jumlah customer di sekitar sini naiknya belum sesignifikan itu gitu loh. Maksudnya belum sebanding dengan Kang ojeknya gitu. Jadi kalau menurutku memang ada di beberapa tempat itu yang customernya, penumpangnya itu naik drastis, tapi tidak diimbangi dengan jumlah Kang ojeknya yang naik drastis gitu loh. Nah, sementara Salatiga ini yang jumlah yang order penumpangnya itu kalau menurutku stagnan, maksudnya naiknya nggak terlalu drastis gitu, tapi jumlah Kang ojeknya naik drastis. Jadi ya mau tidak mau bolo, siap-siap ngowoh. Oke, seperti itu dulu ya bolo ya, untuk update rating dan cerita hari ini dan analisaku tentang trouble yang terjadi hingga di hari kelima ini. Jadi sudah nemen ini bolo, sudah parah ini. Cuman ya bagaimanapun tetap basicnya kita harus bersyukur bolo, bersyukur bahwa setidaknya tetap lebih baik menjadi Kang ojek sementara ini daripada menjadi pengangguran bolo. Soal rezeki itu sudah diatur sama Tuhan, sudah ditakar dan tidak akan tertukar gitu kan. Makanya aku juga nggak terlalu agresif nyocol orderan itu seperti itu bolo. Tadi nyocol itu karena kalau bahasa Jawanya ya kepeksa wae gitu loh. Masa iya dari jam 5.18 sampai dengan hampir jam 7 itu nggak ada orderan auto satu pun yang nyantol gitu loh bolo. Akhirnya aku cocol tadi dan finally faktanya itu malah masuknya ke penugasan otomatis juga. Aku bingung juga itu bolo. Oke, terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.